Shalom semua, hari ini saya nak bawa kita untuk merenung firman Tuhan dalam kitab Markus bab yang ke-16 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dua ayat untuk kita, saya akan bacakan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ini adalah dua ayat firman Tuhan di dalam perikop tentang kebangkitan Yesus. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa pula saya membawa untuk merenungkan teks ini, walaupun bukan bulan Paskah. Tetapi tidak salah untuk kita terus memperingati dan merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat apa yang kita sedang lalui pada hari ini tidaklah seperti yang kita lalui berapa tahun sebelum ini, atau 3 ke 4 tahun sebelum ini, di mana kita dapat berjumpa di gereja secara fisikal, kita dapat melayani bersama, kita dapat bersekutu bersama. Dan kalau kita lihat pada hari ini, banyak halangan dan hambatan karena COVID-19. Tetapi saya mau mendorong kita untuk tetap teguh, tetap kuat, dan untuk tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat pada waktu itu, para pengikut Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga mengalami krisis yang kurang lebih atau mungkin lebih berat lagi daripada apa yang kita lalui. Karena ketua mereka yang baru saja dikuburkan, setelah ditangkap, dibunuh dan dikuburkan. Apalagi bila mereka datang dan mendapat tahu bahwa kubur itu diguling, kubur itu kosong, dan ketua mereka yaitu Yesus Kristus tidak ada di sana. Lebih merunsingkan dan lebih menyukarkan bagi mereka karena mereka takut dituduh oleh kerajaan Roma atau orang-orang yang tidak suka Yesus pada waktu itu. Mungkin dituduh murid-murid dia, pengikut-pengikut dia yang mengambil mayat Tuhan Yesus dan hilang. Jadi mereka pun dalam keadaan yang takut. Dan ini juga merupakan titik permulaan penganiayaan terhadap orang Kristen bermula pada waktu itu. Kita boleh rasa krisis yang begitu tegang yang mereka sedang lalui. Dan kita tahu bahwa kemudian mereka dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus satu demi satu, di mana Yesus bukan hanya mati, hilang, tetapi Yesus bangkit. Dan Yesus memberi mereka pengharapan, bahkan dorongan untuk meneguhkan iman mereka. Dan kemudian menghantar Roh Kudus untuk terus memimpin mereka dalam pelayanan mereka. Dan kita dapat melihat pelayanan mereka begitu luar biasa. Saya tidak dapat memberi satu nubuatan buat kita. Saya tidak ada karunia untuk bernubuat. Tetapi saya percaya satu perkara. Saya percaya dalam masa seperti ini, kita sepertinya tidak dapat melihat apa yang akan terjadi pada masa yang ke depan. Karena pandemik yang kita sedang alami, kes COVID yang semakin meningkat, sekejap bagus, sekejap tidak bagus, dan perubahan SOP yang tidak menentu. Tetapi saya percaya Tuhan berkuasa dan berdaulat dalam keadaan yang sedang kita alami. Seperti murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka tidak tahu bagaimana, sepertinya mereka sesat. Mereka tidak tahu apa yang mereka akan hadapi pada masa yang ke depan. Tetapi setelah limpasnya waktu krisis itu, kita dapat melihat pelayanan mereka begitu luar biasa, begitu semangat. Dan saya percaya hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus dapat melakukan perkara seperti ini ribuan tahun dahulu, saya pasti
Dia juga dapat menolong kita pada waktu-waktu ini. Mungkin ini adalah waktu untuk kita bersiapkan diri kita, bersedia. Atau mungkin waktu kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Karena kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi pada masa-masa yang seterusnya. Apalagi setelah tempoh pandemik ini berlalu. Mungkin ini sebuah masa untuk kita mempersiapkan diri kita dengan lebih kuat lagi dan dengan lebih keyakinan. Jadi jangan rasa sedih, jangan rasa kecewa, tetap bersemangat. Terlebih lagi kalau kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum kejadian ini terjadi dan digenapi tanpa satu pun yang terlepas, digenapi dengan sempurna. Saya pasti kita juga dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menggenapi hal yang berlaku ribuan tahun dahulu, dan dapat juga melakukan hal yang tidak kita pernah pikir, dengar, dan timbul dalam hati kita untuk berlaku pada masa-masa seperti ini. Seharusnya ini membuat kita bangga dan memberi kita pengharapan yang lebih lagi di dalam pelayanan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.